Mahasiswa Pendidikan Masyarakat Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil resume saya pada chapter 13 dan juga chapter 15 dari sebuah buku untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan orang dewasa dengan dosen pengampu Ibu Rahmi Alendra Yusia KMPD pada chapter 13 yang berjudul Dari Guru Hingga Fasilitator Sedang Belajar. Di sini penulis menceritakan mengenai pengalaman pribadinya sebagai seorang guru yang awalnya memiliki pandangan ataupun paradigma bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab tentang apa yang dipelajari, mengenai bagaimana, kapan, dan apakah mereka telah belajar. Tapi setelah mengikuti seminar konseling psikologis di Universitas Chicago di bawah bimbingan Profesor Arthur, penulis mengalami perubahan paradigma ataupun pandangan. Penulis dikenalkan dengan konsep baru, yaitu konsep fasilitator pembelajaran yang berbeda dari peran guru yang sebelumnya dikenal. Setelah mengikuti seminar konseling psikologis, penulis mengalami perubahan paradigma ataupun cara pandang dan memutuskan untuk bereksperimen dengan siswa ataupun warga belajarnya. Penulis bereksperimen dengan pendekatan yang berbeda pada setiap siswa dalam belajar. Dan penulis meminta untuk siswa mengambil tanggung jawab yang lebih tinggi dari apa yang mereka lakukan dalam pembelajaran. Penulis juga menjadi fasilitator, bukan seorang guru tapi fasilitator untuk mencapai tujuan daripada pembelajaran. Hasilnya sangat luar biasa. Warga belajar ataupun siswa menjadi lebih kreatif dan juga mandiri. Penulis menjadi lebih puas sebagai seorang fasilitator. Penulis mengalami perubahan konsep diri dari guru menjadi fasilitator pembelajaran. Dan peran penulis bergeser dari konten memancar menjadi manajer proses dan juga konten sumber. Seperti itu. Penulis juga menekankan pentingnya membangun sebuah hubungan, penilaian kebutuhan, dan juga keterlibatan siswa dalam perencanaan, menghubungkan siswa dengan sumber belajar, dan mendorong inisiatif siswa dalam belajar sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam konteks pendidikan masyarakat, konsep fasilitator pembelajaran ini sangat relevan dan memungkinkan siswa untuk menjadi lebih aktif dan juga mandiri dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik dan calon fasilitator, kita perlu memahami mengenai peran fasilitator pembelajaran dan bagaimana menerapkannya dalam praktek pendidikan, terutama dalam praktek pendidikan masyarakat. Itu yang saya resume dari chapter 13, lalu saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan mengenai chapter 15. Pada bab 15 yang berjudul beberapa pedoman penggunaan kontrak belajar, pada bab ini fokus penulis adalah membahas betapa pentingnya penggunaan kontrak belajar dalam pendidikan, dalam proses pembelajaran pendidikan orang dewasa. Kontrak pembelajaran merupakan sarana untuk menegosiasikan rekonsiliasi antara kebutuhan dan harapan eksternal dengan kebutuhan dan kepentingan internal pelajar ataupun warga belajar. Penulis di sini menekankan bahwa kontrak pembelajaran dapat membantu pelajar ataupun siswa warga belajar untuk mengembangkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap rencana pembelajaran. Di sini penulis menekankan bahwasannya proses pembelajaran itu harus memiliki komitmen di antara dua aspek, yaitu ada warga belajar dan fasilitator pembelajaran. Selain kontrak pembelajaran juga dapat membuat tujuan pembelajaran dari pengalaman lapangan menjadi lebih jelas dan eksplisit bagi pelajar dan pengawas lapangan. Untuk mengembangkan kontrak belajar, penulis menyarankan beberapa langkah, yaitu diagnosis kebutuhan belajar, merumuskan tujuan pribadi, mengidentifikasi sumber daya, dan memilih strategi dan mengevaluasi pencapaian. Dalam konteks pendidikan masyarakat, kontrak belajar dapat menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kompetensi pelajar dalam menjalankan suatu pekerjaan ataupun profesi, ataupun bidang profesi. Sebagai calon pendidik atau fasilitator, kita memahami konsep pembelajaran dan bagaimana menerapkannya dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan masyarakat. Jadi dalam bab 15 ini, pentingnya penggunaan kontrak belajar dalam pendidikan orang dewasa itu ditekankan untuk membentuk sebuah komitmen dan tanggung jawab terhadap siswa dan warga belajar juga fasilitator dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan dan juga saya sampaikan dari hasil resume saya pada bab 13 dan juga 15. Mungkin saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga memohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan.
presentasi saya cukupkan sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.